Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pantun, yang mana pantun ini dibuat oleh teman saya Rahmi Mulyani. Sekedar menginfokan, pantun yang dibuat oleh teman saya ini berasal dari sebuah pepatah atau peribahasa, yaitu 2 baris, lalu dikembangkan menjadi pantun 4 baris atau yang biasa disebut dengan karenina. Langsung saja kita akan mengkritisi sebuah pantun. Pertama ada pantun pertama, yaitu yang berbunyi, "Dikala mendung mulai menyapa, rintik hujan mulai bersiap, pelangi pun telah menyemburat, jika hendak beroleh surga." Menurut saya, rima yang terdapat pada pantun yang pertama ini tidak tepat, dikarenakan pada baris ketiga akhirannya T, jadi membuat tidak tepat, berarti A, B, C, A. Berarti sajaknya tidak A, B, A, B. Selanjutnya kita akan bahas tentang isi dan sampiran. Sampiran dalam pantun terdapat pada baris ke pertama dan kedua, yang berbunyi, "Dikala mendung mulai menyapa, rintik hujan mulai bersiap." Menurut saya, sampiran pada pantun ini sudah pas. Selanjutnya kita akan bahas tentang isi, yaitu yang berbunyi, "Pelangi pun telah menyemburat jika hendak beroleh surga." Menurut saya, makna dari pantun pada baris ketiga dan keempat ini tidak menyambung, dan katanya pun tidak masuk akal dan tidak cocok menurut saya. Langsung saja sehingga makna yang ingin disampaikan pun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya kita akan mengkritiki pantun yang kedua, yaitu, "Pasang wajah muka memelas, orang sekitar sampai kesal, hingga semua berpaling muka, tuntutan ilmu dengan ikhlas." Menurut saya, rima dalam pantun ini tidak pas atau tidak cocok, dikarenakan sajak akhirannya tidak AB, yang mana sajaknya AB, AC, sehingga dapat dikatakan rima pada pantun ini tidak terpenuhi. Selanjutnya kita akan bahas tentang sampiran dan isi dari pantun ini. Sampirannya yang berbunyi, "Pasang wajah muka memelas, orang sekitar sampai kesal." Menurut saya, dalam penggunaan kata sampiran di sini kurang tepat dan tidak menyambung, karena pasang wajah muka memelas, orang sekitar sampai kesal. Kata kesal di sini membuat menjadi tidak menyambung. Selanjutnya pada isi, "Hingga semua berpaling muka, tuntutan ilmu dengan ikhlas." Menurut saya, makna yang ingin disampaikan dalam pantun ini tidak tersampaikan, dikarenakan lagi dari berpaling muka sampai menuntut ilmu dengan ikhlas. Penggunaan katanya tidak nyambung. Maksud saya kurang tepat. Selanjutnya kita akan mengkritisi pantun yang ketiga, "Berlayar ke pulau antah berantah, menerjang gulungan ombak. Bersama nahkoda tak kenal kelah, agar kau tak bersusah payah." Menurut saya, rima yang digunakan pada pantun ketiga ini masih kurang tepat, karena sajaknya pun tidak AB. Selanjutnya tentang sampiran dan isi. Sampirannya, "Berlayar ke pulau antah berantah, menerjang gulungan ombak." Menurut saya, sampiran di sini sudah masuk tentang, bisa dikatakan sebagai sampiran, dan juga dia membahas tentang alam. Selanjutnya kita balik ke baris ketiga dan keempat. "Bersama nahkoda tak kenal kalah, agar kau tak bersusah payah." Maksud isi dari pantun ini menurut saya sudah masuk dan sudah cocok. Selanjutnya kita akan bahas tentang pantun yang keempat, yang berbunyi, "Mencari udang memakai jala, udang sirna tak tahu kemana, meninggalkan harap di ujung saha, tiada hari tanpa duka merana." Menurut saya, penggunaan rima pada pantun ini sudah tepat, karena berakhiran sama saja A. Selanjutnya kita akan membahas tentang sampiran dan isi. Sampirannya yaitu, "Mencari udang memakai jala, udang sirna tak tahu kemana." Menurut saya,
Sampiran Sampiran pada pantun ini bait sudah keempat ini tepat yaitu mencari dan udang, memakai cocok jala, meninggalkan dengan harap di ujung menggunakan usaha. kata yang berkesinambungan, yaitu sama-sama membahas tentang udang. Selanjutnya kita kembali ke baris ketiga dan keempat, yaitu merupakan isinya. Meninggalkan harap di ujung usaha, tiada hari tanpa duka merana. Menurut saya, isi yang terdapat pada pantun keempat ini kurang sinkron, karena dari kalimat meninggalkan harap di ujung usaha, meninggalkannya tidak tahu apa, dan dilanjutkan lagi dengan kata tiada hari tanpa duka merana. Menurut saya dari tiada hari tanpa duka merana dengan pada baris ketiga tidak sesuai, tidak sinkron. Selanjutnya kita akan bahas tentang pantun yang kelima. Burung elang terbang tinggi, membidik mangsa di daratan Jawa. Makanan hilang di tengah rawa, wahai kalian para muda-mudi. Menurut saya, rima pada pantun ini sudah tepat karena berakhiran sama. Jadi, selanjutnya kita akan bahas tentang sampiran dan isi. Sampirannya yang berbunyi, burung elang terbang tinggi, membidik mangsa di daratan Jawa. Menurut saya, sampiran pada pantun ini sudah pas dan cocok, dan juga akan menggambarkan tentang alam. Selanjutnya tentang isi. Makanan hilang di tengah rawa, wahai kalian para muda-mudi. Menurut saya, pada baris ketiga dan keempat yang merupakan isi ini tidak menjelaskan letak pada isinya, dan juga tidak menyambung antara baris ketiga dan keempat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pantun yang keenam. Pergi ke pasar di kala fajar, mencari baju berwarna biru. Berlengan pendek bukannya panjang, wahai wanita mulailah sadar. Menurut saya, rima pada pantun ini tidak tepat dan akhirannya juga tidak bersama. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang sampiran dan isi. Sampirannya yaitu pergi ke pasar kala fajar, mencari baju berwarna biru. Sampiran yang dikatakan pada pantun ke-6 ini menurut saya sudah tepat dan nyambung, sinkron. Selanjutnya kita akan bahas tentang isi. Berlengan pendek bukannya panjang, wahai wanita mulailah sadar. Menurut saya di antara isi yang terkandung pada pantun ke-6 ini tidak tepat dan tidak sesuai. Makna yang ingin disampaikan tidak tersampaikan karena pada baris ketiga berlengan pendek bukannya panjang, wahai wanita mulailah sadar, tidak menyambung antara berlengan pendek bukannya panjang hingga menyebutkan wanita mulailah sadar. Mulailah sadar di sini tidak tahu apa maksudnya. Selanjutnya pada pantun yang ketujuh, melihat kambing di siang hari, kambing Jawa bukannya ketawa, bertubuh kekar nan perkasa, janganlah pernah menyombongkan diri. Pada pantun yang ketujuh ini menurut saya rimanya sudah tepat karena berakhiran yang sama. Terus kita akan membahas tentang sampiran dan isi. Sampirannya yaitu melihat kambing di siang hari, kambing Jawa bukannya ketawa. Menurut saya sampiran pada pantun ini sudah cocok dan tepat karena pada baris pertama melihat kambing, keduanya juga menyebutkan kambing. Selanjutnya kita akan bahas tentang isi pada pantun yang ketujuh. Bertubuh kekar nan perkasa, janganlah pernah menyombongkan diri. Menurut saya maksud dari isi pantun ketujuh ini sudah tersampaikan. Artinya isi dalam pantun ketujuh ini tepat dan sesuai dan dapat menyampaikan maksud tersendiri, yaitu artinya jika kita bertubuh kekar dan kita pun tidak boleh menyombongkan diri. Selanjutnya pada pantun ke-8, melihat guru sedang mengajar agama dengan telaten, hingga fajar berubah petang, kalau engkau rajin belajar. Menurut saya rima pada pantun ini sudah cocok. Dilihat dari kata melihat guru pada baris pertama itu berawal dari huruf M, dan mengajar agama yang mana mengajar juga berawal dari huruf M. Artinya dan akhirnya pun sama. Lalu kita akan bahas tentang sampiran dan isi. Hingga fajar berubah petang, kalau engkau rajin belajar.
Menurut saya, isi dalam pantun ke-8 ini sudah tersampaikan karena jika belajar hingga petang, menyebabkan kita jadi rajin belajar. Pada pantun yang ke-9, terlihat ular di siang hari, tubuh melingkar tak bergerak jua. Kuning hitam warna tubuhnya, marilah kita mendekatkan diri. Rima pada pantun ke-9 ini sudah tepat dan cocok karena terlihat pada baris pertama dan kedua sama-sama diawali dengan huruf T dan pada akhirnya juga diawali dengan huruf yang sama. Mengenai sampiran dan isi, sampirannya itu terlihat ular di siang hari, tubuh melingkar tak bergerak jua. Sampiran di sini sudah tersampaikan atau sudah cocok. Selanjutnya kita akan bahas tentang isi. Kuning hitam warna tubuhnya, marilah kita mendekatkan diri. Menurut saya, isi yang terkandung pada pantun ke-9 ini tidak tahu tentang apa. Karena dari kalimat kuning hitam warna tubuhnya, marilah kita mendekatkan diri. Kuning hitam warna tubuhnya ini tidak tahu mau mendekatkan diri kepada siapa. Maknanya tidak tentu. Selanjutnya pada pantun yang terakhir yang akan kita bahas yaitu safari religi di kota Jeddah, tidak lupa membeli kurma. Kurma muda untuk sebuah cita, cita dari cinta dan jenaka. Untuk rima pada pantun 10 ini menurut saya masih kurang karena pada awal kalimatnya saja sudah berbeda dan di akhir dalam baitnya juga tidak sama. Selanjutnya kita akan bahas tentang sampiran dan isi. Safari religi ke kota Jeddah, tidak lupa membeli kurma. Sampiran di sini sudah tepat karena kota Jeddah pun identik dengan kurma. Selanjutnya isi. Isi pada pantun ke-10 yaitu kurma muda untuk sebuah cita, cita dari cinta dan jenaka. Maksud dari pantun ini menurut saya tidak tepat karena kenapa bisa dikatakan kurma muda untuk sebuah cita, cita dari cinta dan jenaka. Cita berakhir cinta dan jenaka, menurut saya tidak tepat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu dari sebuah pepatah atau peribahasa dijadikan menjadi sebuah pantun yang dibuat oleh teman saya dan saya berusaha mengkritisi atau menilai. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.